Halo teman-teman, kembali lagi di channel Menggagas bersama aku Aril. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang bisa dibilang lumayan sedih ya teman-teman. Jadi topiknya adalah terkait dengan perceraian. Jadi apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah terkait dengan kira-kira apa sih sebenarnya alasan yang bisa menjadi dasar untuk mengajukan perceraian di Indonesia. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian mencapai 516.000 kasus di Indonesia pada tahun 2022. Angka ini meningkat 15,3% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 448.000 kasus. Istilah perceraian merujuk pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang perkawinan, yang memuat ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata mendefinisikan bahwa perceraian ialah penghapusan perkawinan dalam putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Mengenai alasan perceraian sejatinya diatur di dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana diatur di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suatu suami istri. Lebih lanjut, penjelasan pasal 39 ayat 2 mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ada beberapa alternatif alasan. Yang pertama adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kemudian yang kedua adalah salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang ditinggalkan dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain yang memang benar-benar di luar kemampuan dari pihak yang meninggalkan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau yang lebih berat saat perkawinan itu telah berlangsung. Kemudian yang keempat adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Kemudian yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Dan alternatif yang keenam atau yang terakhir adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Adapun dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, selain alasan-alasan yang telah saya sebutkan tadi, ada dua alasan lainnya yang bisa menjadi alasan perceraian, yaitu yang pertama adalah suami melanggar taklik talak, dan yang kedua adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Oh ya, mungkin teman-teman juga cukup asing ya dengan istilah taklik talak. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taklik talak memiliki arti perjanjian dalam konteks kawin dan sebagainya dan pernyataan. Taklik talak memiliki makna sebagai suatu pernyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang telah diucapkan. Jadi, taklik talak menyebabkan talak terjadi secara otomatis apabila salah satu pihak melanggar janji pernikahan. Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak pada suatu syarat tertentu. Artinya, talak akan jatuh bila syarat itu terpenuhi atau terjadi. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Dan juga jangan lupa, teman-teman, apabila ada request terkait dengan topik-topik tertentu, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!